Selamat datang di Sari Nembah Farm. Teman-teman, ada dua indikator yang bisa memberikan kita guidance apakah tanaman kita itu dalam keadaan baik-baik saja atau pertumbuhannya akan terganggu. Dua indikator itu adalah kelembaban dari tanah dan juga pH dari tanah. Bila teman-teman ingin mengetahui kelembaban dan juga pH dari tanah, saya memakai alat yang bisa teman-teman beli di online, tidak terlalu mahal ya. Alatnya seperti ini. Alat ini bisa memberikan kita petunjuk apakah tanah itu kelembabannya tinggi atau rendah, dan apakah tanah itu memiliki pH yang tinggi atau yang rendah. Saya senang memakai alat ini karena tidak memerlukan baterai, sehingga teman-teman bisa memakainya terus-menerus. Saya tunjukkan. Ini dipakai untuk mengukur pH dan juga kelembaban tanah, tetapi teman-teman harus membenamkan sampai akar. Lihat teman-teman, sampai akarnya. Sehingga bila teman-teman mau mengukur tanaman yang besar, maka barangkali teman-teman harus mencari alat yang lebih panjang. Setelah sampai di akar, teman-teman bisa melihat apakah teman-teman mau mengukur kelembaban tanah atau mau mengukur pH-nya. Ini ada tombol untuk kelembaban tanah, kita ke kiri teman-teman, dan untuk pH kita ke kanan. Mari kita ikut. Ini adalah African Violet. Kalau kita lihat kelembaban tanahnya sangat-sangat lembab ya. Ini ada di daerah biru, berarti sangat lembab. Kalau kita melihat pH-nya, maka pH-nya itu sekitar 6,5 ya. 6,5. Yang berarti ini adalah pH yang normal. Teman-teman harus ingat, setiap jenis tanaman itu berbeda-beda. Untuk African Violet misalnya, dia itu adalah tanaman yang membutuhkan kelembaban tetapi tidak terlalu tinggi. Karena itu harus ada di zone yang warna hijau. Bila zone sudah menunjukkan merah atau biru, maka teman-teman harus mengukur apakah sudah disiram atau belum. Bila merah berarti perlu disiram, sedangkan bila biru tidak perlu disiram. Ini untuk membantu takaran air dari masing-masing tanaman. Alat itu sendiri juga memiliki petunjuk ya teman-teman. Di baliknya, di sini ada petunjuk. Ini saya sudah lingkari ya, African Violet. Ini adalah tanaman ini. Maka African Violet itu berada di dalam zona hijau, ya, zona hijau. Sehingga kalau misalnya kelembabannya di bawah zona hijau harus disiram, sementara bila memasuki zona biru maka air harus dikurangi atau dihentikan. Mudah kan teman-teman? Sekarang kita coba untuk tanaman kedua, tanaman aglonema saya. Sekali lagi, masukkan ke dalam akar ya teman-teman. Ini adalah tanaman aglonema. Seperti teman ketahui, tanaman aglonema tidak senang dengan sinar matahari. Sehingga tanaman aglonema sering dijadikan tanaman rumah. Tidak heran bila tanaman aglonema tidak boleh terlalu lembab karena dia bisa mati. Ya, ini saya taruh, ya, saya klik untuk mengukur kelembaban. Lihat teman-teman, ada di zona merah ya, tidak terlalu kering, tetapi cukup kering. Dan kalau kita melihat pH-nya, ya, pH-nya ini kira-kira adalah pH normal, hampir 6,87. Sehingga tanaman aglonema ini dapat tumbuh dengan baik. Bila tanaman ini tidak dalam kondisi di mana tanaman itu bisa tumbuh dengan ideal, maka tanaman akan menunjukkan tanda-tanda ketidaknyamanan seperti daun yang rontok,
atau kemudian bunga yang tidak pernah tumbuh, atau kemudian daun yang cepat menguning. Lalu bagaimana kalau tanah itu terlalu tinggi pH-nya atau terlalu rendah? Ingat ya teman-teman, tanah yang pH-nya di luar 7 atau 6,5 itu biasanya terlalu tinggi dan terlalu rendah. Tanah yang pH-nya terlalu tinggi atau terlalu rendah, maka tidak akan ada atau sedikit sekali mikroorganisme dan hara-hara, sehingga akan mengganggu pertumbuhan dari tanaman teman-teman. Bila pH teman-teman terlalu tinggi, maka teman-teman harus menurunkannya ke pH ideal dengan memakai, saya ini memakai kotoran ayam ya teman-teman. Ini pupuk kotoran ayam. Sangat baik untuk menurunkan pH dari tanah yang terlalu tinggi. Dan apabila tanah teman-teman pH-nya terlalu rendah atau terlalu asam, maka teman-teman bisa memakai kapur dolomit. Kapur dolomit itu terdiri dari kalsium. Kalsium itu basa sehingga bisa menaikkan pH dari pH yang asam menjadi pH yang normal, yakni 6 sampai 7 atau kadang-kadang 7,5 masih bisa. Demikian teman-teman, salah satu ide dari saya bagaimana mendapatkan tanaman yang subur, tanaman yang bisa tumbuh dengan baik. Bila teman-teman merasa bahwa tanaman yang ini kurang pertumbuhannya atau sedikit lambat pertumbuhannya, barangkali masalah pH tanah dan masalah kelembaban tanah bisa menjadi kunci dari kekurang suburan tanaman teman-teman. Semoga bermanfaat.